saudara-saudari yang terkasih dan sahabat Yesia Channel. Kita kembali dalam program Quality Time, di mana sama-sama pada program ini kita akan kedatangan tamu, narasumber yang bisa menginspirasi, bahkan memberkati kita semua. Nah, kali ini ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dalam pelayanan penginjilan. Oke, gak usah berlama-lama, kita sambut aja hamba Tuhan itu Bapak Evangelis Reksi Tambuna. Shalom Reksi. Shalom Kak Max. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat luar biasa Kak Max. Ini Kak Max gimana kabarnya ini? Wih, saya puji Tuhan. Kabar saya juga Haleluya. luar biasa. Haleluya. Oke, sekarang lagi kesibukan apa aja? Kesibukan hanya mungkin menunggu di wisuda sama lagi pelayanannya tapi melalui online Kak Max. Karena ini kan pandemi belum bisa kita secara langsung ya, harus masih melalui daring, masih melalui Zoom, ya Google Meet, yaitu kesibukannya masih dalam pelayanan Kak Max. Masih pelayanan ya. Dengar-dengar Reksi udah ini ya, udah lulus ya. Iya Kak Max, ini tinggal menunggu wisuda di tanggal 16. Masuk sekolah hamba Tuhan ya? Iya betul sekali. Nah, itu boleh tahu nggak kalau misalnya kenapa sih Bang Reksi itu memilih untuk menjadi sekolah hamba Tuhan? Terus apa sih panggilannya? Kenapa bisa memutuskan seperti itu? Mungkin kan ada beberapa orang kan ada yang bilang saya dipanggil Tuhan datang di saya. Nah, boleh share nggak gitu kenapa? Padahal kan banyak universitas, banyak sekolah tinggi yang lain gitu. Nah, boleh diceritakan? Bisa Kak. Oke. Kenapa saya terpanggil menjadi hamba Tuhan atau sekolah di hamba Tuhan? Itu sebenarnya awalnya bukan niat dari hati saya ya Kak Max. Bukan karena paksaan orang tua atau bukan karena dari hati saya, tapi ini benar-benar memang panggilan Tuhan sebenarnya. Kenapa saya bilang panggilan Tuhan? Dulunya saya orang yang nakal Kak Max, orang yang hancur, yang suram ya, bejat itu. Jadi sebenarnya nggak layak disebut manusia lagi karena saking nakalnya. Tapi ketika di posisi saya dalam pertobatan itulah, waktu ketika dalam mau pertobatan itulah saya langsung mengambil sikap hati untuk mau panggil Tuhan. Kenapa saya ambil itu? Karena ketika aturannya saya sudah mati ya. Taruhan nyawa bagi saya mungkin Bapak Uda lah, kalau sebagai orang Batak dibilang ada Bapak Uda gitu ya. Jadi Bapak Uda saya ini mau mukul saya lah istilahnya, mau hajar saya gitu ya. Mungkin saya nggak dianggap lagi keluarga, tapi singkat ceritanya saya dikasih kepada orang Chinese gitu ya, orang hamba Tuhan juga. Nah, baru dia bilang, kamu masih mau nggak sekolah pendeta atau masih mau nggak sekolah gitu, atau mau melanjutkan sekolah apa aja deh, kamu mau nggak? Saya bilang mau. Ya udah, ambil apa? Saya ambil mau sekolah tata boga, saya bilang gitu. Yakin kamu mau tata boga? Iya, saya mau tata boga. Ya udah, ambil deh lulusan tata bogamu itu, ambillah S1 di mana saja saya biayain. Tapi ketika mau ambil itu kok hati saya nggak sejahtera gitu ya. Kok saya nggak bisa gitu? Kenapa nggak mau ambil itu? Tapi singkat ceritanya dia bilang, Bapak kalau gitu ya udah deh, kamu berdoa deh supaya kamu benar-benar tentukan pilihanmu mau kuliahnya di mana. Ya udah, saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan saya mau kemana gitu, saya mau kemana setelah ini. Terus Tuhan bilang, nih ada di sini sekolah, coba kamu ke sana. Jadi saya nggak tahu itu di mana, nggak tahu tempat apa, tapi Tuhan ngomong suara kamu ke sini deh. Ada satu sekolah yang bisa mendidik kamu. Terus saya bilang ke Pak, Tuhan berkata kayak gini, kamu pergi deh ke suatu tempat, di sana ada sekolah bisa mendidik kamu. Apa itu? Nah, nggak tahu kenapa Bapak saya bilang, berarti itu STT. Dia bilang gitu. Berarti kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya udah deh Pak, saya siap menjadi pelayan Tuhan. Yakin kamu? Katanya gitu. Nggak mudah loh. Butuh proses, butuh perjuangan. Yakin, saya siap. Apapun resiko, saya terima. Ya udah, bulan depan kita berangkat ke Jawa, kita cari STT. Nah, jadi sambil dicari-cari STT, dan nemulah di STT Teos. Jadi itulah awal mulanya saya terpanggil menjadi pelayan Tuhan, dan saya ambil di STT. Tapi sebelum saya ke STT sudah mulai menginjil di Aceh ya. Sudah mulai penginjilan walaupun kaum minoritas kitanya ya, minoritas, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan kasih saya hikmat untuk saya bisa
penginjilan di sana melalui dari SMK. Ya, saya sengaja nggak tahu kenapa saya memilih SMK. Padahal papa bilang, udah kamu SMA aja direksi gitu ya, SMA aja supaya kamu lanjutnya gampang kalau mau kuliah atau apapun gitu. Nggak lah Pak, saya SMK aja gitu. Kenapa ambil SMK? Nggak mau ngambil SMK tapi negeri loh gitu. Iya nggak apa-apa negeri. Banyak itunya loh. Mereka loh yang banyak, kita minoritas loh. Kamu nanti mungkin bisa sendiri loh gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Kan yang walaupun minoritas kan toleransi indah, berbeda-beda indah kan gitu, nggak apa-apa Pak. Ya udah kalau kamu sanggup kamu daftar. Mulai dari situlah saya mulai ada pelayanan penginjilan PI melalui dari satu teman dekat, mulai dari situ dekatin dengan mulai mungkin diajak minum, nongkrong ya nggak apa-apa, walaupun saya biasanya nggak suka nongkrong ke kafe, tapi saya layani karena apa, ini cara saya untuk saya bisa mengabarkan Injil. Nah dari situlah saya mulai terjun di dalam penginjilan, makanya sampai Bapak bilang, wow kamu luar biasa, masih belum ada dasarnya, udah mulai kamu melakukan PI. Nah dari situlah timbulnya saya bisa penginjilan, dan dari situlah timbulnya saya dijulukin menjadi evangelis. Itu kira-kira berapa lama koreksi? Berapa lama apanya ini? Menginjil di daerah tersebut itu. Oke. Mulai dari saya kelas 1 SMK, tapi kelas 3 SMP saya mulai penginjilan juga di daerah tempat saya. Di daerah dekat-dekat rumah, lingkungan. Tapi mulai asli normalnya, mulai saya aktifnya mulai dari kelas 1 SMK sampai saya lulus. Berarti kira-kira ada 3 tahun, karena SMK kan 3 tahun. Dari dalam 3 tahun ini, puji Tuhan saya bisa, bukan karena saya tapi karena pekerjaan Roh Kudus melalui saya perantaranya menyampaikan ke mereka. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus adalah beberapa jiwa yang percaya kepada Tuhan. Wow. Jadi dari kelas 1 SMA ya, SMK ya? Iya Kak Max. Berarti udah mulai menginjil gitu kan, dari hal-hal sederhana, dari teman, mungkin sahabat, terus teman. Nah, selama ini kamu menginjil itu ada nggak sih suka dukanya gitu? Wow, banyak sekali kalau duka-dukanya ini Kak Max, lebih banyak duka daripada sukanya ini. Coba boleh di-sharingkan gitu, diceritakan. Siapa tahu bisa memberkati gitu kan. Karena kan menginjil itu kan nggak gampang gitu kan. Itu sebuah tantangan yang tersendiri gitu kan. Yang istilah kata antara hidup dan mati juga gitu. Betul sekali. Coba gimana? Mungkin Rexi boleh sharing gitu. Boleh Kak Max. Jadi sejak saya mulai PI itu memang nggak gampang ya Kak Max. Jadi saya ada tantangan, rintangan, bahkan nyawa taruhan saya gitu. Mungkin saya waktu itu masih kan belum ada dasar, mungkin nggak pakai hikmat ya Kak Max. Sekarang jadi langsung belakang aja gitu, langsung aja ini gitu. Kadang langsung to the point gitu. Biasanya kan memang kalau ada dasar, ada basic, ada ilmu yang sudah dipelajari, pasti ada tata caranya untuk bisa sampai kepada penginjilan gitu kan Kak Max. Tapi karena awal itu saya cuman baru sedikit diajari papa, tidak terlalu banyak, dasar belum cukup kuadat, tapi saya beranikan gitu. Karena nggak tahu kenapa saya punya keberanian gitu. Nah, tapi dukanya ini, yaitu dukanya saya kena lempar batu, saya kena, Kak Max. Jadi waktu itu guru mengetahui kok anak ini kok sudah jarang saya sama dia ke kantin, yuk kita ke kantin. Nah, jam sholat itu saya ngajak dia ke kantin. Jadi supaya dia nggak lagi ke sana gitu. Tapi dia yang mau gitu. Rexi, nanti kalau udah jam sholat, udah pada pergi ke musola, kita ke kantin aja ya gitu. Ya boleh saya bilang gitu kan. Saya kira memang dia nggak mau itu, mau sholat itu ya Kak Max ya, mau ibadah gitu. Tapi rupanya memang dia nggak mau menghindari itu, supaya dia nggak mau lagi melakukan itu gitu. Singkat ceritanya, ya mau nggak mau teman-teman dan guru-guru curiga dong Kak Max ya. Ya kan. Ya udah, dia dipanggil, terus dikatakan, kamu sudah berpindah ya?
Loh, enggak, saya bilang, dia bilang gitu, enggak, saya belum berpindah, saya enggak pindah, saya masih agama kita gitu ya, saya masih percaya sama yang kita anut gitu. Tapi dia bilang enggak, kata gue, ini kamu udah berubah, kamu sudah enggak pernah enggak pernah sholat lagi, enggak pernah lagi ke musola, enggak pernah ikut acara-acara rohis gitu. Jadi enggak, acara-acara itu sudah jarang ikutnya gitu, malah ikut ke belajar agama kita gitu. Kadang kalau kami belajar agama itu setiap Jumat ya. Setiap Jumat jam 12. Nah, jadi dia ngikut ke situ, ngikutnya ke saya gitu. Nah, tapi mau nggak mau saya harus dikeluarkan dari sekolah. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang dengan alasan apa? Dengan alasan apa Reksi waktu itu bisa dikeluarkan, di konsekuensinya keluar dari sekolah itu alasannya apa gitu? Karena satu anak ini yang memang sudah mereka yakin bahwa dia akan berpindah gitu kan, memang iya mengkristenisasikan ya, tanda kutip ya. Sebenarnya saya nggak mengajak ke Kristen lah ya Kak Max ya, tapi saya cuman hanya menerangkan, memberitakan ini loh yang benar, ini loh yang kamu percaya sama ini loh yang bisa menyelamatkan kamu, membawa kamu kepada yang benar. Nah, hanya saya menawarkan itu, memberikan itu, tapi nggak mengajak ya, nggak mengajak berpindah ya Kak Max ya. Nah, saya mengatakan, oh kamu pindah deh gitu, saya nggak mau bilang. Saya cuma menawarkan ini loh jalan satu-satunya yang bisa membawa kamu kepada kehidupan yang kekal, yaitu ini Yesus gitu, saya katakan. Oke, dia mulai tertarik, mulai penasaran, nah karena itulah konsekuensi saya mau dikeluarkan dari sekolah. Bahkan orang tuanya pun mau datang ke rumah saya, udah bawa golok, udah bawa dia itu, kata bapak saya bilang gini, kamu bodoh sekali nggak pakai hikmat, kamu mau nginjili tapi taruhan nyawa bahkan keluarga kamu sendiri mati nggak apa-apa. Jadi saya bilang gini, ya udah rumah saya di sini gitu, saya kasih tahu alamat rumah sendiri gitu loh Pak Max. Jadi makanya kata papa, kamu kok bodoh sekali nggak pakai hikmat kamu gitu kan, masa kamu kasih tahu rumahmu sendiri, ya matilah kita sekeluarga, katanya gitu. Nah, kayaknya gitu kan. Jadi konsekuensi seperti itu. Tapi nggak mau ya tetap saya harus jalani. Maaf Pak kalau saya nggak pakai hikmat gitu. Tapi saya berdoa Pak nggak akan datang ke rumah. Puji Tuhannya nggak jadi ke rumah memang. Iya. Jadi yang pertama konsekuensinya ini ya, dukanya kamu mengalami dikeluarin sama sekolah ya. Iya. Tapi puji Tuhannya nggak jadi juga. Walaupun memang harus dikeluarin, tapi kenapa nggak jadi dikeluarin? Kenapa gak jadi dikeluarin alasannya? Alasannya kepala sekolahnya gini, kalau dia memang benar-benar tidak terbukti mau masuk Kristen, ya kita nggak boleh menuduh gitu, tanpa bahwa dia benar-benar nggak berpindah. Terus kalaupun dia berpindah, tapi pada dasar dari hatinya tanpa dipaksa sama Reksi ini, ya itu hak dan keputusan dia. Kita nggak bisa larang. Kalau contohnya dia bilang memang kamu mau pindah, kalau dia bilang iya, emang kita bisa paksa. Nah itu kepala sekolah yang masih istilahnya nasional ya Kak Max ya. Nah sih jadi gitu. Jadi oh gitu ya Pak, karena dia kepala sekolah yang berkata demikian, ya guru-guru yang lain ngikut kepala sekolah Kak Max ya. Dan juga saya pada waktu itu saya OSIS Kak Max. Jadi saya kepemimpinan OSIS. Jadi terus dalam OSIS itu saya bagus, saya toleransi, mendidik mereka, membuat rohis, dari tidak rohis menjadi ada rohis, jadi gitu. Jadi membuat acara-acara event-event gitu. Jadi itu yang mereka juga lihat. Wah, jadi sehingga itu pertimbangan untuk saya nggak jadi dikeluarkan gitu. Jadi dengan dasar bahwa belum ada bukti yang konkret yang nyata ya. Iya. Kalau misalnya tanda kutip Reksi itu seolah mengkristenisasikan gitu ya. Iya, betul. Apalagi Rex yang ini tantangannya, dukanya gitu. Kalau tadi kan hampir dikeluarin dari sekolah tuh. Terus apa lagi? Jadi tantangannya itu ketika saya juga melakukan di luar dari sekolah gitu ya. Ketika udah pulang, saya PI lagi, saya nggak punya rasa ketakutan ya, mau nggak mau ya saya lakukan itu gitu. Tapi tantangannya ketika saya ketahuan, saya dibilang mengkristenkan, ya itu kena lempar, saya kena api juga. Ini bekasnya ada ya, ini bekas
api ya, ketika saya dilempar dengan api ini kena, ada beberapa lagi kaki saya, tapi nggak apa-apa. Saya kira itu udah mati saya ya. Waduh Tuhan, ini mungkin saya mati di tempat ini, saya akan mati pikir saya. Tapi puji Tuhan saya masih tetap hidup. Untung ada RT yang datang pada waktu itu ya. Untuk istilahnya mau apa ya, mau mendamaikan, kenapa ini ribut-ribut gitu istilahnya, jangan berhakim sendiri lah istilahnya gitu Kak Max. Ya udah, saya selamat dari situ. Dikatakan kenapa ini, ada apa ini lupa mengkristenkan gitu. Saya bilang saya nggak mengkristenkan, tapi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan dia, berkata istilahnya mau sharing-sharing dengan dia, dan dia mau gitu. Ketika dia mau, saya katakan seperti ini. Tapi saya tidak mengajak untuk dia percaya, mengajak dia untuk Kristen. Tapi saya mengajak dia percaya kepada Yesus melalui kepercayaan dia. Tapi itu kembali kepada dia, saya bilang gitu. Kalau dia tidak mau, saya nggak akan paksa. Tapi kalau dia mau, akan saya itu. Tapi dia bilang, sebagian bilang enggak, itu mengkristenkan, sebagian lagi hanya RT-nya bilang, oke, kalau gitu serahkan kepada pihak hukum itu. Puji Tuhannya, tapi nggak bawa sampai pihak hukum. Ya udah, kembali, udahlah, lepasin aja. Udah, kalau dia nggak akan menjadi Kristen, ya udah tetap Muslim. Ya udah, masnya reaksinya lepas saja gitu. Jadi, tapi saya sudah sempat terluka karena lemparan gitu. Tapi puji Tuhan nggak sampai nyawa, nggak sampai mati, sampai masih hidup. Tapi itulah, tetap saya melakukan penginjilan, walaupun udah suka duka seperti itu, tetap saya lakukan gitu. Nah, Reksi, tadi kan katanya Reksi itu dilempar batu, dikasih api ya. Nah, ketika Reksi dilempar batu, ketika Reksi dikasih api, perasaan Reksi itu gimana? Apakah Reksi itu kesel gitu, gitu kan? Atau Reksi pasrah gitu, ya udahlah? Atau mungkin gimana gitu? Apa yang Reksi alami ketika mengalami seperti itu? Pertama ada rasa takut ya Kak Max ya, waktu ketika memang kami udah mulai dilihatin gitu kan, dari mulai dilihatin meja ke meja yang lain, penglihatan saya juga sebenarnya udah mulai takut, tapi tetap saya beritakan gitu. Tapi ketika udah mulai dilempar, sebenarnya nggak rasa marah gitu ya, tapi gimana ya, reaksi saya itu, waduh, kok gini gitu, kok saya langsung terima konsekuensi yang paling berat. Ya paling mau nggak mau, ya udah, seperti Kak Mis, memang saya pasrah gitu. Ya udahlah, saya mungkin yang salah, karena saya salah mungkin memberitakan. Ya mau nggak mau, ya saya harus terima risiko. Ya saya nggak lari gitu, saya tetap di situ, dilempar, ya sudah gitu. Ya dalam hati saya memang, kalau memang udah mau mati di tempat ini, ya sudahlah. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya gitu ya, melakukan bagian saya. Terserah Tuhan, kalau memang udah waktunya, ya saya nggak apa-apa gitu. Tapi puji Tuhannya itu saya masih hidup gitu. Ya, intinya saya pasrah Kak Max. Iya. Jadi Reksi ini ya, bahwa pasrah, terus sama ya pokoknya menjalankan itulah ya, menjalankan tugas sampai akhir gitu. Oke, terus apa lagi Reksi untuk dukanya gitu? Kan tadi kan yang pertama kan hampir dikeluarin gitu kan, yang kedua dilempar batu gitu kan, dilempar api gitu kan, dikasih api. Nah, apalagi Reksi mungkin duka-dukanya selama menginjil ya, tanda kutip, di daerah minoritas, kita sebagai minoritas dan yang lain mayoritas, itu apa gitu? Jadi cuman yang paling sukanya ya itu yang saya alami ya Kak Mas. Paling saya dibenci ketika saya masuk sekolah, saya nggak punya teman gitu ya. Jadi saya diejek kafir, saya dihina-hina, bilang orang kafir gitu. Jadi gitu. Saya dapat ejekan, dapat hinaan, ya nggak apa-apa, mau nggak mau harus saya terima gitu. Walaupun saya tetap harus sekolah di situ gitu. Nah, ya mau Reksi kan dibilang kafir. Reksi kafir, ya. kafir. Nah, kalau Reksi sendiri gimana? Apakah ketika seperti itu kendalanya yang pertama nih, gue pengen tahu nih. Ketika kan pasti kalau sekolah itu kan ada tugas kelompok gitu. Nah, itu gimana tuh cara mengatasinya, atau gimana lah untuk tugas kelompok itu satu dengan yang lain. Terus yang kedua, Reksi itu gimana perasaannya ketika dikatain kafir gitu? Marahkah atau gimana kah? Nah gitu. Terus apakah Reksi melakukan apa gitu? Apakah musuhin dia
atau mungkin malah Reksi mendekatkan diri kepada mereka pelan-pelan masuk. Itu gimana Reksi kalau? Jadi ketika saya terima ngomongan ejekan kafir gitu ya Kak Max, saya nggak marah sih. Memang manusiawi dalam hati kadang dongkol gitu ya. Apa sih orang ini ngomong-ngomong kafir? Sebenarnya karena saya tahu juga saya nggak orang kafir kan gitu. Saya bukan kafir gitu. Padahal kalau kita tahu sebenarnya orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya Yesus ya. Nggak percaya Tuhan. Iya, nggak percaya Tuhan. Nah, makanya saya katakan, saya orang yang percaya Tuhan, saya nggak orang kafir, saya bilang gitu, dalam hati saya. Jadi saya cuma bilang, maaf ya teman-teman, saya nggak orang kafir, saya orang yang percaya, saya punya Tuhan, saya punya yang saya percayai, jadi saya nggak orang kafir. Nah, saudara-saudari juga nggak orang kafir, karena ada yang dipercaya saudara. Tapi tetap mereka kalau masalah itu orang kafir. Ya sudahlah ya, saya nggak bermusuhan karena saya tahu bukan saya orang kafir. Gitu. Saya tetap berteman kalau mereka mau. Nah, kalau tadi dalam kelompok, mau nggak mau tetap saya dikasih kelompok gitu. Ketika berteman, walaupun mereka ngejek saya, tapi mereka tetap mau berkelompok. Karena guru bilang, apapun yang terjadi mungkin kalian alamin, mau nggak mau kalian tetap harus profesional ya. Kalau kelompok gitu. Jadi kalau memang ada selek-selek, ya udah kalian urusan kalian gitu. Jadi mau nggak mau di dalam kelompok saya profesional mengerjakan tugas-tugas saya. Kalau mereka sudah selesai setelah itu ya sudah. Tapi ada yang tetap di kelompok, aku nggak mau sama dia gitu, aku nggak mau sama dia. Jadi ya udah, yang mau sama aku siapa? Jadi yang mau sama aku itu yang sisa-sisa gitu. Jadi yang tidak dipilih, yang tidak terpilih ya sudah nggak apa-apa. Jadi kadang kelompokku itu orang kelompok yang mungkin sisa dan kurang dalam pengetahuan, dalam skill gitu. Karena tata boga ya Kak Max, saya ambil tata boga pada waktu itu. Jadi yang kurang-kurang skill memasak dapatnya di saya, yang punya kelemahan dapatnya di saya. Karena apa? Karena mereka nggak mau kelompok dengan saya gitu. Itu yang saya alami ketika dalam pertemanan untuk ketika saya PI tadi gitu. Itu juga yang saya terima akibatnya gitu. Nah terus kalau reaksinya apakah ada maksudnya keinginan untuk apa sih bahasanya rekonsiliasi atau pengen mendekatkan kembali kepada mereka atau reaksi itu ya udahlah gue diterima sebagai kafir, gue nggak mau ngapa-ngapain deh, gue aman aja deh, yang penting gue kerja yang penting gue sekolah lulus gitu kan, atau gimana reaksi itu gimana kalau ketika udah? Kalau saya secara pribadi Kak Max, saya tetap bergabung ya, tetap saya bilang kita berteman lah, yuk jangan seperti ini gitu. Saya istilahnya saya tetap mau gabung ke mereka gitu, nggak mau tamat lulus kayak gitu aja gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi dalam satu kelas itu cuma 3 laki-laki. Jadi yang pertama saya kuatkan dulu hati saya kepada teman 2 laki-laki saya supaya saya bisa dekat ke mereka. Nanti kalau ke perempuan bisa dekat karena perempuan lah ya gitu. Kalau laki-laki yang paling sulit gitu. Jadi saya mendekatkan diri kepada teman-teman saya laki-laki supaya mereka menerima saya. Jadi itu memang perjalanannya panjang untuk saya bisa gabung lagi ke mereka. Jadi ketika 1 semester mau ujian, mereka butuh saya. Itu tolong bantulah saya, ini saya nggak lulus, nggak bisa nilai saya gini, kata ibu ini suruh datang ke kamu gitu. Nah nggak tahu kenapa mungkin Tuhan pakai cara itu. Nah jadi guru kami ini bilang, tanya sama si Reksi, dia tahu dia lulus paling tinggi. Nah kalau kamu mau lulus tanya dia gitu. Nah jadi dia mereka berdua datang ke saya, mau nggak mau mereka baikin saya, berteman dengan saya. Dari situlah jadinya hubungan kami baik, pertemanan kami baik, sahabatan kami baik. Walaupun di dalam kondisi seperti saya tetap memberikan sedikit-sedikit gitu ajaran-ajaran ke Kristenan, saya masih sedikit-sedikit ke mereka, walaupun tidak langsung secara plok gitu, tidak. Tapi puji Tuhan, laki-laki saya mulai lagi ke perempuan supaya hubungan mendekatkan diri kepada mereka kembali lagi normal seperti awalnya. Habis setelah ujian, kami mau praktek ujian kompetisi, ya, uji kompetensi ya, ujian kompetensi praktek. Jadi, di situ mereka juga butuh mau membuat desain-desain urutan-urutan, bagaimana standing ovation-nya, maksudnya untuk hiasan di awal, di ujung yang paling utama, yang nanti ketika tamu datang yang paling dilihat, yang menonjol, centerpiece lah istilahnya. Nah itu yang mereka nggak tahu. Jadi mau nggak mau
tata caranya mereka tanya saya. Ya udah, saya datangin, saya ajarin, bilang oke, kembali pertemanan baik awalnya. Dari situ hubungan baik, di kelas pun baik, dan puji Tuhan dari situ ya tetap hubungan baik. Walaupun sudah nggak ada lagi yang nggak percaya gitulah istilahnya, nggak lagi ada pertambahan, tapi hubungan itu tetap baik. Bahkan kepala sekolah, guru-guru jadi baik gitu. Karena selalu malah saya yang dipaksa lagi Kak Max, timbal balik. Jadi walaupun hubungannya baik, saya malah ditanya guru, enggak kamu masuk ya itu ikut agama kami, percaya sama ini, Allah kami gitulah istilahnya. Dia bilang saya nggak mau, saya bilang gitu. Tapi ya sudah, setiap hari saya dipaksa gitu. Itu TU ya, TU. Selalu saya dipaksa. Terus saya katakan gini, Bu, kalau saya masuk ke kepercayaan Ibu, apakah Ibu mau kepercayaan saya? Supaya kita impas, Bu. Saya masuk ke Ibu, Ibu masuk ke saya gitu. Jadi biar nggak ada yang dirugikan gitu kan Kak Max. Saya bilang, terus gurunya bilang, nggak mau. Ya sudah, berarti jawaban saya seperti itu juga, Bu. Nggak mau gitu. Baiklah kita agama gitu. Tapi tetap dia selalu menawarkan gitu. Bahkan kalau saya pakai aksesoris kita punya, saya disuruh copot, disuruh pakai, disuruh buang, disuruh lepas gitu. Tapi ada satu guru nggak boleh dipakai tapi disimpan, nanti pulang dari sini kamu boleh pakai. Kalau di dalam jangan. Jadi ada yang gurunya yang nggak ada guru yang apa gitu. Jadi beda-beda setiap gurunya karena banyak gitu. Ada yang guru yang benar-benar radikal, ada yang masih bisa. Iya, radikal, ada yang nasional gitu lah istilahnya Kak Max. Tapi puji Tuhannya nggak semua yang radikal gitu. Itulah yang saya terima konsekuensi dan akibat yang efeknya kita PI. Gitu. Jadi Rex itu mengalami sebuah fase kehidupan yang tadinya dimusuhi, dianggap kafir, dianggap bahwa bisa menyesatkan, bisa menghancurkan, ya kan? Akhirnya Rexi itu mulai istilahnya mulai sosialisasi lagi, mulai konsolidasi lagi, pelan-pelan masuk, pelan-pelan gitu kan. Akhirnya jadi malah makin damai, mungkin makin akrab ya sama mereka sekarang. Akrab. Iya. Bahkan sampai sekarang gitu. Bahkan kalau saya sekarang ini masih di Solo gini, mereka tanya kapan pulang, kita mau kumpul-kumpul nih, mau sharing-sharing lagi dulu gitu. Jadi saya itu selalu ditunggu-tunggu Kak. Ketika mereka ada meet up, mereka kumpul gitulah ya. Jadi ada yang kurang nih satu, siapa? Reksi belum datang gitu. Aduh, jauh dia gitu. Mau kapan kita tunggu. Tapi sekarang saya selalu dikabarin. Kapan kalau datang ke Aceh langsung kabarin ya, kita jemput, kita langsung kumpul gitu. Baik gitu, dengan senang hati saya bilang gitu. Jadi hubungan komunikasi itu dan persahabatan itu sampai sekarang Kak Max gitu. Luar biasa. Wow, dahsyat ya. Berarti dari yang dimusuhin malah sekarang jadi hangat gitu, jadi akrab. Iya. Betul. Bahkan guru-gurunya pun kayak gitu Kak Max. Bahkan saya ditawarin, apakah udah kamu jadi pendeta gitu? Sudah. Waduh sayang, ini ada pekerjaan di hotel waktu setelah. Tapi nggak apa-apa deh, kamu menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan sesuai dengan keyakinanmu. Jadi mereka kayak gitu. Kamu udah pendeta di mana gitu? Sekarang ditanya. Udah masih di Solo Bu gitu. Wow, udah jadi pendeta ya? Belum sih, belum pengangkatan. Nanti mungkin ada waktunya Bu. Oh sekarang jadi apa? Masih mahasiswa gitu, masih ya udah membantu di gereja gitu. Jadi belum jadi ustadz seperti kami gitu kan. Belum Bu, nanti ya Bu, ada waktunya. Kalau udah nanti saya kasih tahu Ibu deh, saya bilang gitu. Jadi mereka sudah seperti itu, bahkan seperti itu gitu. Makanya saya bilang, wah kok kayak gini, kok udah berubah, bahkan aturannya harus membenci saya gitu. Tapi kok malah berbeda jauh gitu loh Kak Max gitu. Kadang kalau saya di Aceh disuruh datang ke sekolah main-main gitu. Gitu sih. Kalau gue pribadi ya Rex, bahwa itu jarang loh seperti itu. Biasanya kalau udah dimusuhin, dianggap ya jelek gitu, biasanya dari kita pribadinya pun juga udahlah, yang penting gue aman-aman aja deh, yang penting gue netral-netral aja deh. Tapi Rexi, wow dahsyat ya, bisa rekonsiliasi lagi, terus bisa membangun yang sudah hancur menjadi malah semakin
hangat, semakin akrab gitu.